belajar tenis itu otodidak. Gitu. Dan saya belajar di tenis itu di Kalimantan Timur. Dan hari ini kita menemukan apa namanya itu cahaya itu. Jadi ada yang tersembunyi di kita itu. Berapa nomor rekening Pak Prof? Saya bilang semua mahasiswa yang hadir di sini harus pakai bedak. Saya bilang, kenapa pakai bedak? Karena kalau kamu tidak pakai bedak, nanti kamu dilihat di sini dikira bukan mahasiswa, tapi dikira dari pertambangan. Karena bominya semua muka. Kalau yang berbau pendidik narsum kasih sertifikat itu. Kasih kertas biasa saja. Jangan. Kertas kecil. Yang bikin malu saya lah Pak Prof. Udah mulai ya? Bisiker? Balik lagi di Bisik. Bincang asik? BIC, sharing informasi dan kebijakan. Bisiker, kali ini kita dapat kesempatan yang spesial karena kita menghadirkan Kepala TVRI Sulawesi Tengah yang baru, ada Bapak Haris Zakaria. Dan ini Mbak Haris adalah Kepala TVRI di sini. Baru hadir berapa hari Pak ya? Serah terima itu tanggal 3. Tapi saya udah di Palu itu hari Jumat. Hari Jumat ya? Iya. Jadi belum ada seminggu ya? 2 minggu ya berarti ya? Ya belum nyampe. Nah, luar biasa. Ya, kita aplaus dulu buat Pak Haris. Iya. Karena kita bicara tentang suatu legacy ya, legacy TVRI yang luar biasa. Sejak saya kecil, setiap hari kalau di TV itu saya menontonnya itu ini Little Prairie apa? Little House. Kemudian biasanya nonton bola di situ karena kalau rebutan channel, saling rebutan channel dengan ayah saya yang sukanya nonton bola, saya sukanya nonton kartun. Jadi nungguin aja gitu ya. Dan ini apa? Perjalanan TVRI semakin hari kemarin banyak tantangan. Kita ada Netflix sekarang, gitu ya, ada YouTube dan banyak konten-konten sosial media. Dan di sini akan menjadi tantangan untuk kita lihat inovasi-inovasi apa yang dilakukan TVRI karena menjadi kebanggaan milik Indonesia. Oke, mungkin kita akan sebelum mulai kita ada game kecil nih Pak Haris. Nah, jadi menunjukkan bahwa apakah benar Pak Haris adalah cinta dengan TVRI gitu ya. Jadi dalam waktu 15 detik. Dalam waktu 15 detik. Jadi kita ada game sedikit nih Pak. Dalam waktu 15 detik Pak Haris boleh sebutkan hal-hal unik atau hal-hal yang menarik di TVRI gitu. Mungkin program-programnya kah atau hal-hal unik yang ada di TVRI khususnya mungkin TVRI khas TVRI Sulawesi Tengah gitu. Kita kasih waktu 15 detik. Enggak, kalau saya kan barusan belum terlalu banyak. Oke. Oh iya, secara umum. Nah, kita kasih waktu 15 detik, bisa sebutkan sebanyak-banyaknya. Oke, dimulai dari sekarang. Si Unyil, film, terus sport. Kemudian berita daerah. Kemudian ada Pesona Indonesia. Habis nih waktunya sudah, berarti ada 5. Itu tepuk tangan. Lumayan banyak nih yang bisa disebutkan 15 detik, ada 5. Tadi yang pertama ada Si Unyil, film. Dulu. Kan ini kan udah ada ya. Hal-hal ini. Hal-hal yang unik. Hal yang unik yang pernah saya kalau berhadapan dengan penanya seperti ini agak unik. Dan Unyil itu sangat menginspirasi anak-anak pada zamannya. Iya, benar-benar. Dan ini zaman saya udah anak-anak ada, Pak. Tapi kamu tahu kan? Tidak sempat. Si Unyil tuh beda dengan laptop si Unyil, beda.
Iya. Sama. Dan anak-anak itu adalah saya. Jadi saya merasakan itu. Jadi Unyil itu ditunggu-tunggu oleh kami pada zaman itu. Sangat nonton itu. Sama ini saya cerdas cermat dulu. Nah, ya, karena harus mencatat ya dulu. Cerdas cermat, catat. Cerdas cermat. Tapi menginspirasi juga. Makanya salah satu cerdas cermat itu kan yang penting kalau bahasa Inggris kan harus yang penting jawabannya cepat. Kalau ditanya apa kepanjangannya UNESCO? Cit, regua. 100 untuk ya. Padahal tidak mengerti juga. Yang penting cepat. Tapi tadi Pak Kepala juga bilang tentang sport. Ya. Kayak sepertinya Pak Kepala sangat punya ini ya background tentang sport ya. Bisa diceritakan? Apa ya hobi saya? Hobinya tentang sport ya. Ya memang background itu saya itu olahraga gitu ya. Mulai SMP itu SD udah main bola lah ya. Karena itu kan olahraga yang paling murah gitu. Paling murah ya. Kemudian saya SMA itu udah masuk Suratin, Perkuat Gorontalo. Kemudian setelah Suratin saya udah main di Perserikatan. Berarti asli Gorontalo ya? Saya asli Gorontalo. Udah main di Perserikatan. Sempat di Persigo, kemudian pernah main di Persiko Kudus, kemudian main di Persisam Samarinda. Jadi pokoknya saya profesional nih kayaknya. Profesional ini. Cuma waktu itu kan masih Perserikatan ya Pak. Jadi saya hanya main di Perserikatan. Jadi udah pernah ke Palu, kemana-mana itu hampir saya muter-muter gitu. Memang olahraga murah, tapi olahraga yang sangat terkenal di bumi ini. Nah setelah saya pensiun main bola, saya belajar tenis itu otodidak. Gitu. Dan saya belajar di tenis itu di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur itu banyak pemain-pemain yang bagus. Jadi dulu kan masih ada namanya pekan olahraga Departemen Penerangan kan. Nah dulu itu di Kalimantan Timur yang bagus-bagus tenis itu ditampung TVRI, volleyball di RRI, pemain bola itu di Departemen Penerangan dulu kan. Nah kebetulan di TVRI itu pemain-pemain bagus scouting gitu. Nah, mereka main tenis, saya masih main bola, gitu kan. Tapi saya lihat, nah saya coba mampir di lapangan, pegang racket, langsung seperti asik. Mereka bilang, iya. Mereka bilang, loh, Riz, bagus kamu main tenis. Bakat dasarnya. Dari situ jadi saya otodidak gitu kan. Nah mereka kan ada pelatih, yang ada pelatih itu saya lewat semua gitu. Malah saya jadi andalan TVRI Kapten gitu. Sampai sekarang saya ikut kejuaraan nasional, veteran saya ikut. Apa itu yang menyebabkan masuk TVRI? Karena di situ juga? Iya, salah satunya saya mau bola. Jadi dulu saya masih dulu kan setelah dari Persiko Kudus saya merantau ke Jakarta. Saya main bola di TVRI. Karena TVRI itu latihan tim TVRI itu Selasa Jumat itu di belakang TVRI itu ada lapangan. Jadi TVRI berbatasan dengan pagar. Jadi kami cuma lewat pagar aja. Teman-teman karyawan itu cuma lewat pagar aja kan. Nah, terus saya ikut perkuat TVRI sebelum pegawai kan. Sering juara gitu kan. Sering juara. Pas penerimaan TVRI saya diterima. Bebas tol. Itu kelebihannya olahraga. Iya, kalau dulu masih muda kan. Tapi mungkin juga satu contoh, saya tidak tahu sekarang ya, yang tadi RRI handle olahraganya, TVRI ada penerangan, ada apa begitu, itu keren menurut saya itu ya. Jadi kesempatan ya. Kebetulan saya keluarga penerangan juga. Dari baca dulu, orang tua dulu. Ini menarik dengan tantangan sekarang ya, kita tahu ada Netflix, ada YouTube. Ini gimana strategi TVRI ke depan ini? Ya kalau kita kan sudah masuk di semua lini itu Pak, YouTube, teman-teman itu udah TVRI bukan hanya TV hanya siar di tapi TV. Semua gitu kan. Ya, teman-teman di sini udah bagi saya udah luar biasa itu program TVRI itu sudah harus seperti itu gitu. Ya kan ke depan kan tantangan media ini lebih besar lagi. Jadi TVRI tidak boleh lagi seperti dulu gitu kan. Kita harus bersaing dengan TV-TV swasta gitu. Inovasinya apa aja Pak yang secara nasional ya? Kalau kita lihat TVRI ada inovasi apa aja untuk memastikan agar persaingannya tadi itu bisa kita
kejar. Karena kan sebenarnya survive. secara sumber daya lumayan kan, Iya. kita hampir semua Iya. titik kita punya kan di semua provinsi gitu. Ya, TVRI sekarang kan sudah masuk di berbagai platform media gitu. Kita udah semua ada, YouTube, semua sudah ada, teman-teman sudah ada semua gitu. Apa program-program unggulan kalau di secara nasional ada yang memang di program nasional yang di semua titik ada, atau dia harus ada juga yang lokal program gitu kalau di TVRI? Jadi begini, kalau daerah itu sebenarnya kan kita lebih banyak mengangkat muatan lokal gitu kan. Tetapi juga ada program-program itu menyeluruh secara nasional dan itu dilombakan gitu. Oh, dilombakan. Iya. Namanya itu Gatra Kencana ya tiap tahun. Ya, jadi ada beberapa program seperti Pesona Indonesia, kemudian ada Inspirasi Indonesia, kemudian juga ada Cerita Anak. Nah, Sulawesi Tengah ini pernah juara umum. Ya, pernah juara umum. Ya. Produsernya itu jadi produser terbaik ya. Si Mega itu pernah. Kemarin saya panggil, kenapa sekarang Sulawesi Tengah agak menurun gitu kan. Saya coba gali kenapa gitu, panggil dia, ya, ada beberapa bukan masalah sih, kendala ya. ada kendala ya yang tidak boleh saya sebutkan di sini gitu kan. Tapi mereka optimis, mudah-mudahan Sulawesi Tengah bisa berbicara lagi di tingkat nasional. Iya, saya bilang setelah Kevstamu datang harus naik lagi. Mungkin itu jadi peluang ya, menjadi peluang. Menurut saya inovasinya apa yang bisa kita support bersama-sama untuk menemukan kembali. Karena si Mega ini produser kita itu penulis, kalau tidak salah penulis naskah terbaik seluruh Indonesia. Jadi potensi Sulawesi Tengah itu cukup baik dan masih muda-muda semua. Jadi saya ini betah di Sulawesi Tengah. Padahal baru berapa hari, belum sampai seminggu ya. Dan hari ini kita menemukan cahaya itu. Jadi ada yang tersembunyi di kita itu. Berapa nomor rekening Pak Prof? mulai dari tadi sampai di ujung ini kita menemukan sesuatu yang hidden gem. Something that we don't know before. Jadi tadi ada yang bilang tentang pesona Indonesia, kemudian ada Inspirasi Indonesia. Jadi ada beberapa program Pak Kepala yang dilombakan secara nasional. Ya saya bicara sama Mega. Sebenarnya kalau dari diskusi, saya maunya TVRI nasional. Nanti saya coba kalau bertemu dengan direksi, saya mencoba lagi, saya ungkapkan. Dan dari dulu sebenarnya ide saya itu. Nah sekarang saya dalam posisi kepala TVRI. Saya bisa bicara bahwa maunya saya syarat-syarat dari Inspirasi Indonesia yang Inspirasi Pesona Indonesia itu acuannya di syarat-syarat KPI Award. Supaya kita head to head dengan TVRI swasta. Nah, saya bilang kalau kita misalnya begini ya Sulawesi Tengah juara atau Yogyakarta juara, kalau hanya antar kita itu tidak teruji. Kita harus kalau kita udah bagus harus head to head dengan swasta. Kita teruji gitu loh. Kalau nah kemarin saya jujur saja kalau Gorontalo dulu itu anak Indonesia juara KPI Award. Anak Indonesia pernah. Kemudian di Kalbar, saya tugas di Kalbar, PSA itu juara KPI Award. Anak Indonesia. Kalau tidak salah Palu ini saya tidak hafal. Nah maunya saya seperti itu. Ya kalau saya jago di Persigo ya tidak boleh harus saya main bola harus jago di daerah lain gitu maksud saya. Supaya TVRI kan teruji. Dan itu Darwin yang bilang the survive spaces is not the intellectual one, no the strongest one, but those he responds to the checks. Yang merespon perubahan. Yang hebat itu bukan yang cerdas, bukan yang kuat, tetapi yang respon kepada perubahan. Dan ini kita mendapat napas baru ya di sini, di mana pimpinan TVRI juga udah punya visi untuk bersaing tidak hanya antar TVRI lain, tapi juga dengan TV swasta. Saya dengar memang kejadian dari dulu itu, ini harus diterobos ini anunya supaya bisa Betul. Dan tadi juga kita di beberapa episode yang sebelumnya kita kan ketemu dengan
Pak Ales, sutradara dari asal Palu yang dia menceritakan bagaimana keterbatasan Palu tapi bisa masuk internasional gitu ya. Dan ini mungkin hal yang bisa mirip juga dengan keterbatasan yang ada di sini, kita bisa ngangkat sesuatunya. Karena juga kalau kita bicara tentang pesona Indonesia sama inspirasi Indonesia mungkin bisa dijelaskan. Karena saya bicara pesona inspirasi, kebayangnya ada pariwisata, benar nggak seperti itu? Iya, kalau pesona Indonesia itu lebih ke pariwisata, kemudian kuliner. Tapi yang biasanya yang menentukan tema itu dari pusat. Jadi kita ikut pusat. Kalau inspirasi juga Indonesia begitu. Cerita anak itu. Jadi tiap bulan itu setiap stasiun daerah itu memproduksi misalnya pesona Indonesia dengan tema apa gitu loh. Jadi mereka yang menentukan, kemudian itu dinilai oleh pusat. Nah, biasanya nanti kalau tidak salah, biasanya ulang tahun TVRI nasional itu kan 24 Agustus. Biasanya bersamaan dengan itu Gatra. Kalau tidak salah tahun lalu, tapi diundur gitu. Kalau tidak salah bulan Oktober gitu. Nah di situ kita kumpul itu ratusan. Nah tinggal 3 terbaik gitu loh. Kita terbaik. Nah, jadi saya tadi sempat bincang sedikit dengan Pak Kepala. Pengalaman saya 10 atau 15 tahun yang lalu, saya lupa, di TVRI ini. Waktu itu Pak Hasbullah atau Pak siapa? Lupa. Pak Hasbullah ya kepalanya ya. Itu sama-sama menawar begini. Pak Nur, boleh enggak kita bikin satu kegiatan di TVRI? Kegiatan apalah begitu tuh. Dan saya terpikir begitu. Kemudian dia bilang begini, tapi saya tidak mampu membayar Bapak. Saya bilang, ya saya juga tidak mampu membayar TVRI. Oke, kalau gitu sama-sama tidak bayar. Nah, lalu kita start untuk bikin satu program namanya Forum Mahasiswa Bijak. Itu supaya mahasiswa bisa salurkan pikirannya daripada tidak terkendali dan sebagainya. Maka dihadirkan di sini itu hampir 1,5 tahun. Kalau saya tidak ingat itu proses itu. Jadi saya hadirkan mahasiswa di sini, saya ajak dosen-dosen semua, dan itu no budget. Dan diskusi proses itu berjalan terus-menerus. Syaratnya hanya satu. Saya bilang semua mahasiswa yang hadir di sini harus pakai bedak. Saya bilang, kenapa pakai bedak? Karena kalau kamu tidak pakai bedak, nanti kamu dilihat di sini dikira bukan mahasiswa, tapi dikira dari pertambangan. Karena bominya semua muka. Dan itu berjalan, bagus. Menarik nih, Prof. Jadi saya mau tanya ke Pak Haris juga. Kalau dari TVRI, ini kan Bapak baru di sini belum seminggu ya berarti. Nah, inovasi-inovasi ke depannya dalam menentukan program itu bagaimana? Kalau misalnya dari Pak Haris sendiri? Keinginannya menentukan programnya itu ke depan. Saya belum dilantik itu udah bergerak. Jadi setelah saya tahu saya ditempatkan di sini tanggal 3, saya udah membayar cun olahraga. Saya telepon Katim Berita ya. Saya bilang, Hendra ada olahraga nggak, ada sport? Oh tidak ada Pak. Saya sewa cun itu saya bayar sendiri pakai duit saya gitu. Ada, cuma ada contohnya, saya sewa Kalimantan Barat, bikin cun. Nah sekarang udah hari Senin kemarin udah tayang Sulawesi Tengah Sport itu di berita. Kemudian kemudian ada program Sulawesi Tengah Sport. Karena saya jiwa olahraga kan. Kemudian yang kedua saya akan bikin program paket olahraga 30 menit, nanti saya yang direct langsung gitu. Jadi ada 30 menit, ya sebenarnya kayak host begini saya suka, yang cantik. Saya bilang sama Hendra pilih 2 orang, nanti saya direct langsung. Karena mereka belum 30 menit saya bikin. Jadi ada penyiar, ada dialog, ada semua olahraga. Namanya Sultan Sport. Sultan Sport. Kemudian kemarin juga ya saya punya ide, saya setiap narasumber saya akan kasih sertifikat. Gitu. Keren. Jadi kemarin saya udah dari Dinas Pendidikan saya kasih. Karena apa gunanya kan mereka kasih yang ngurus SKP. Untuk dosen-dosen juga sangat penting sekali. Sangat. Pak Prof butuh ya? Iya, saya butuh. Nah harusnya kan saya mau kasih sekarang nanti. Tapi kan kalau nanti saya harusnya butuh. Semua dosen-dosen membutuhkan. Pegawai-pegawai juga saya kira membutuhkan. Saya ada ide, saya bilang sama PU si Rizky, si Pak Kepala saya kasih. Artinya host terbaik kan. Hari ini saya mau kasih tapi katanya ditunda nanti bulan Juni.
acara mereka, saya bilang bagus dong. No Nanti saya problem. tampil di sana Iya. kan. Ya. Nanti saya kasih sertifikat. Keren. Supaya begini berguna, kemudian narasumber itu kalau ada sertifikat mereka rajin Pak. Iya. Itu sangat berguna sekali. Iya. Saya udah kemarin 3 orang kadis ya tua ya, berguna sekali. Sangat berguna. Sangat. Nanti kalau Pak Pro butuh nanti saya kasih. Sebenarnya kalau saya tahu narasumber, saya bilang sama anak-anak, kalau yang berbau pendidik narasumber kasih sertifikat itu. Kasih Saya kertas biasa saja. Jangan, Kertas kecil. yang bikin malu saya lah Pak Pro. Tidak, sebenarnya Ya, kami ada. tidak membutuhkan yang anu sekali, tapi kan sudah terlanjur ya, silakan Iya. saja. Tidak menolak juga ya. Ya, karena itu saya mau berguna, apalagi tim-tim pendidik begini. Ya, Nah kalau ya, Pak Kepala sebenarnya Ya. lebih ke Ya. bahwa Dan kita kebanggaan beliau. Dan kita jarang punya Pak Kepala tidak luar memuji beliau. Enggak, luar biasa. Tapi sejak BI ada di Palu kan baru kali ini kita bertemu dengan orang seunik ini. Oke, jadi kita kembali lagi tentang TVRI. Iya. Berarti usia udah berapa ya TVRI Pak? 22. 22 Iya, tahun. 22. Dia itu. berikutan dengan RRI ya, RRI agak lebih lama sedikit Ya. ya. RRI agak lebih lama sedikit. Tapi itu ini ya, apakah RRI dengan TVRI ada nggak sih satu program yang dia itu kayak sinkron gitu? Nyambung Iya. Nyambung gitu. ada nggak? Belum. Belum ada ya? Oh, Belum belum ada, ada ya? tapi gini, yang mau di Sertijab ini orang Gorontalo juga di Kapsda Sulawesi di Sulawesi Tengah itu untuk orang cabang Gorontalo Palu ya. juga. Iya. Jadi serah terima jabatan tanggal 20. Nah dia beliau ini ketua PWI Gorontalo, saya yang ganti beliau, saya ketua PWI juga. Oke. Ketua PWI Gorontalo, saya 1 periode, sekarang saya ditarik jadi pengurus PWI pusat. Jadi pengurus PWI. Oke. Nah, jadi saya juga sebagai penguji wartawan seluruh Indonesia ya, bisa. Iya. Oh keren, Menarik. RRI juga satu segmen yang bagus iya. ya. Mungkin nanti bisa kolaborasi juga. Iya. Ya, saya bilang sama Iya. dia, kalau memang bisa ada acara yang kita bisa kolaborasikan, boleh. Iya. Nah, tapi sekarang juga ada, Iya. saya baru terima juga, baru baca tadi ada perubahan undang-undang penyiaran penyatuan RRI TVRI. Oh di TVRI ya. Pak Dir dengan Pak Kepala, saya ini baru dinobatkan tahun ini sebagai narasumber terbaik RRI Palu. Oh, sengaja sekali suka teman-teman saya tidak pernah ingin saya. Tapi alasannya begini, Pak Nur, saya tanya, kenapa kamu mau angkat saya? Bapak itu kalau ditelepon siap jadi narasumber, saya bilang siap. Nanti setelah itu bertanya, judulnya apa? Belakangan justru itu ya. Nah ini juga saya juga tertarik gini. Biasanya saya nggak tahu ya, kan kadang-kadang pada saat kita membuat suatu program Iya. atau peliputan lah, Iya, peliputan iya. itu bisa karena TVRI mendapat berita, oh di tempat ini bagus, ada Iya. sesuatu, kita datanglah tim ke sana. Iya. Tapi bisa juga sifatnya dengan sekarang adanya sosial media segala macam, Iya. masyarakat itu mungkin dia punya keunggulan tertentu Iya. dan dia mau Iya. diliput sama TVRI. Iya. Nah, Misalnya. apakah ya misalkan Iya, tapi misalnya gini, misalnya ada mungkin kejadian atau kita Penemuan punya apa penemuan gitu. apa yang kayaknya ini bagus untuk viral nih, Betul. ini bisa untuk viral, ini Nah, berpotensi untuk itu gimana caranya? itu gimana caranya Mereka untuk bisa mendatangkan TVRI ke sana, tapi dia takut kan, ini saya harus bayar nggak? Nah, itu seperti apa tuh? Bagaimana solusinya? Enggak, sebenarnya kan dasar kita itu kan LPP itu lembaga penyiaran publik. Oh. TVRI ini punya publik. Publik ya. Kemarin Ibu Lurah sebelah datang ke saya. Iya. Oh, harus bayar. Jangan, Ibu Lurah jangan bayar. Ibu Lurah yang saya bayar. Saya bilang. Luar biasa. Saya bilang sama masyarakat, kalau ada kejadian, ada apa acara, silakan aja, nggak apa-apa, kita liput. Memang kita kan ada target PNBP dan itu penilaian saya juga Pak Kepala. Tapi kan kita kan TVRI ini kan digaji juga karyawan, kita kan APBN. Jadi saya semua itu Ibu Lurah itu WA saya, oh terima kasih udah diliput Pak, diliput. Nah kalau begini, kalau misalnya ada kejadian lebih, misalnya Pak Kepala atau Pak Prop, mohon maaf nih, tiba-tiba di jalan ada tabrakan, syuting aja, kirim ke saya atau ke teman berita, bisa disiarkan itu. Oh, jadi Cuma kayak memang kalau misalnya breaking news gitu. misalnya kalau ada kejadian luar biasa, kita mau syuting itu jangan portrait begini. Kalau bisa begitu, jadi landscape. ya. Jadi enak teman-teman. Bisa full Iya, layar ya, gitu yang kan. kelihatan. Tidak usah di zoom, cut to cut saja.
kirim ke berita, ada datanya udah bisa Kasih on air. informasi aja ya. Saya belum kepala, saya masih kepala pemerintahan di Gorontalo Kalbar. Masyarakat yang kasih itu saya kasih duit, tapi uang saya karena kalau di kantor kan nggak ada uang. Iya, jadi mereka itu udah saya kasih. Saya ada duit, saya pakai uang pribadi. Saya bilang Pak, banyak kali itu, banyak kali. Bahkan saya bilang, cuma kan saya belum banyak bergerak, tapi ide saya. Kalau perlu pasang di running text, saya kasih. Mereka datang masyarakat, kan uang bensin mereka datang gitu kan. Asal ada datanya kecelakaan kapan-kapan, nanti teman-teman pemerintahan yang menindaklanjuti itu. Datanya kan biasa tidak lengkap. Yang penting visualnya ada. Leadership inisiatif. Betul. Ini penting pertanyaannya Pak Dir ini karena saya baru pulang kemarin dari Poso sehingga ke Parigi. Saya menemukan 2 objek yang sangat menarik. Selopa itu satu, gitu ya, airnya makin berkurang. Kemudian ternyata ada satu proyek di hutan bakaunya di pinggiran Poso itu yang sudah dibangun dengan infrastruktur yang menurut saya miliaran. Apa namanya itu, jembatan masuk itu beton sebagai 400 meter masuk ke dalam. Tapi hari ini terbiarkan, Enggak, itu tidak kalau tersentuh. diinformasikan ke teman-teman. Bisa diangkat itu ke zona Indonesia. Kalian itu bagus. Iya, sampai bisa. di Parigi itu ada ditemukan satu orang, kemudian saya ceramah di situ, satu orang itu yang selama ini dia memulai dari nol untuk menanam bakau sekitar situ, ya hampir sama dengan tadi itu dari nol, dan sekarang bakau itu telah tumbuh di Parigi itu oleh inisiatif dia sendiri, orang tua itu, dan itu jadi ada hal-hal yang menarik banyak yang bisa kita angkat gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya kita punya sesuatu yang mungkin menarik atau bukan hanya menarik tapi kejadian-kejadian penting seperti kecelakaan atau apa itu mungkin bisa langsung dikirim langsung. ke TVRI. Itu kita update, nggak bisa harus kalau tapi mudah-mudahan dijauhkan dari bencana. Tapi kalau ada pasti on air, dan itu mungkin hak berita pertama itu. Misalnya. Jadi tolong Pak Kepala tiba-tiba ada sesuatu apa kejadian atau misalnya jalan-jalan ada yang unik bisa aja syuting bagus saja. Nanti teman-teman yang kalau yang penting visualnya masih bagus lah gitu kan. Teman-teman kayak Pak Prabowo udah bisa belajar cara pengambilan gambar. Ini bagus juga yang saya pulang saya langsung peringati istri saya. Oh iya, jangan kamu marah-marah, saya syuting nanti. Baik, baik Bisiker, terima kasih. Ini waktunya terbatas, tapi dari waktu yang pendek ini kita dapat bagaimana semangat, visi dan inovasi dari Kepala TVRI yang baru untuk memajukan TVRI ke depan di Sulteng, dan semoga nanti banyak prestasi dari Sulteng untuk tidak hanya level nasional, mungkin bisa sampai level internasional. Demikian kita tutup, sampai jumpa di kesempatan berikut. Bisiker, sampai jumpa di episode selanjutnya di Bisik Bincang Asik. BIC, sharing informasi dan kebijakan.